Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Gea. Di sini aku akan coba jelasin dan bantu teman-teman untuk kerjain contoh soal UAS mata kuliah Desain dan Analisis dan Eksperimen 1. Kebetulan ini soal tahun lalu ya teman-teman. Jadi ini UAS yang diadain tahun 2020 kemarin. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama, di mana di sini dijelasin ada 5 cara menanam tanaman yang ingin diketahui. Cara menanam manakah yang memberi hasil lebih baik? Nah, buat percobaan tersebut itu ada 5 lokasi yang berbeda, di mana tiap lokasinya itu tersedia 4 petak tanah percobaan yang kondisinya beda-beda juga gitu. Nah, terus setelah percobaannya dilakukan, hasilnya bakalan dicatat. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, ditanya ini desain apa yang kira-kira sesuai buat percobaan ini dan gimana sih pengecekan yang harus dilakukannya. Oke, karena tadi kita tahu ya ada 5 cara menanam di 5 lokasi berbeda gitu. Dan di tiap lokasinya ini kita punya 4 petak tanah. Berarti yang bisa kita lakukan untuk desain percobaan ini adalah desain bujur sangkar Yoden gitu. Karena kan di percobaan ini ada pemblokan yang dilakukan 2 kali, di mana itu lokasinya, dan yang kedua itu petak tanah gitu. Dan dari 2 blok itu kita juga punya perlakuan, yakni cara menanam tanamannya gitu. Jadi yang cocok dipakai itu desain bujur sangkar Yoden, atau bisa kita sebut juga desain bujur sangkar Latin yang tidak lengkap gitu, karena tadi ada perbedaan ya, di mana lokasinya ini ada 5, sedangkan petak tanahnya cuma ada 4 gitu. Nah, karena tadi ditanyain juga gimana sih cara pengacakannya, jadi pengacakan yang bakal dilakukan ini berdasarkan dari 2 pembatasan, yaitu menurut baris dan kolomnya gitu. Misalkan tanamannya ini secara acak kita alokasikan ke sel-sel dengan batasan bahwa tiap cara menanamnya ini cuma dilakukan 1 kali di setiap petak tanah di setiap lokasinya gitu. Nah, misalkan nih kita pertama-tama kita tempatin dulu perlakuan pada arah diagonal secara acak gitu. Nah, diagonalnya ini kan ini perlakuan A, perlakuan B gitu. Perlakuan A lagi kita tempatin si perlakuan A ini secara diagonal supaya nggak ada di lokasi yang sama atau di petak tanah yang sama tuh nggak ada perlakuan yang sama yang dilakukan secara 2 kali gitu. Nah, setelah kita tempatin perlakuannya kayak gitu, misalkan kita acak penempatan barisnya. Ya deh, kita coba random pakai Excel gitu kan. Nah, misalkan contohnya kayak gini. Nah, dari proses pengacakan tadi kan kita dapat urutan baru 5, 2, 4, 3, 1 gitu. Nah, jadi kita sesuai ini yang tadi ada di baris kelima, kita tempatin di baris pertama gitu sampai seterusnya. Nah, udah diacak, kita sekarang acak penempatan kolomnya gitu dengan cara yang sama tadi. Misalkan teman-teman acak aja random pakai Excel, terus kita dapat misalkan 4, 1, 2, 3. Nah, kita acak lagi nih posisi kolomnya. Nah, sehingga hasil akhir yang diperoleh ya misalkan jadinya kayak gini gitu. Ini untuk si penempatan cara menanam di tiap petak tanah di tiap lokasinya kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, di sini teman-teman diminta untuk menuliskan model dan menjelaskan setiap lambang yang digunakan, dan juga teman-teman diminta untuk menulis asumsi-asumsi yang diperlukan. Nah, seperti yang teman-teman udah tahu, untuk desain bujur sangkar Yoden ini model matematisnya seperti ini, di mana Y, IJK sama dengan mu ditambah I ditambah gamma J ditambah mu K ditambah error IJK gitu. Dimana tadi kita tahu nih I-nya ini
ada 5 lokasi. Jadi I-nya itu 1-5 gitu. J-nya ini merupakan petak di tiap lokasinya mana cuma ada 4, dan K ini merupakan perlakuannya teman-teman. Ada 5 cara menanam kan tadi. Jadi 1-5 gitu. Untuk keterangan model matematisnya IJK yaitu hasil tanaman yang dicatat dari cara menanam ke K yang dipengaruhi oleh lokasi ke I dan petak tanah ke J gitu. Untuk Y-nya sendiri itu adalah rata-rata umum. Untuk beta I ini efek lokasi ke I, gamma J ini efek petak tanah pelakuan ke J, untuk IK ini adalah efek cara menanam ke K, dan error IJK merupakan efek kekeliruan tanaman yang tadi ditanam di lokasi ke I pada petak tanah ke J dengan cara menanam ke K gitu. Nah, kira-kira asumsinya apa aja yang diperlukan? Asumsi yang diperlukan yaitu di mana si errornya ini kan harus berdistribusi DNI gitu. Nah, seperti teman-teman udah tahu juga gitu kan. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ditanya ini, apabila untuk percobaan tersebut ternyata di setiap lokasinya ini punya 5 petak tanah, tetapi ada 5 sistem pengairan yang berbeda. Nah, ada faktor baru lagi nih, yaitu sistem pengairannya teman-teman. Nah, terus ditanyain kalau untuk kasus ini kira-kira desain apa sih yang paling cocok dan pengacakan yang dilakukannya itu kayak gimana gitu. Nah, karena kita jadi punya 3 kali pemblokan, yaitu lokasi misalkan sebagai barisnya, petak tanah sebagai kolom, dan juga sistem pengairan yang nanti kita notasikan dengan huruf Greek atau huruf Latin gitu. Nah, jadi desain yang paling cocok ini desain bujur sangkar Greco Latin gitu teman-teman, karena kita udah nggak bisa cuman pakai 2 blok, tapi kita udah pakai 3 blok. Jadi kita butuh bantuan si huruf Greeknya ini buat menotasikan pemblokan yang ketiga gitu. Nah, karena dan juga banyak lokasi, banyak petak tanah, dan banyak sistem pengairannya ini banyaknya sama, yaitu 5 perlakuan, maka dibuat desain bujur sangkar Greco Latin 5x5 gitu. Nah, terus pada percobaan ini pengacakannya otomatis jadi 3 kali karena kita punya 3 blok gitu kan. Yang pertama kita pengecekan terhadap barisnya yaitu lokasi, yang kedua pengecekan kolomnya yaitu petak tanah, dan yang ketiga pengecekan untuk si huruf Greek ini yang melambangkan sistem pengairannya gitu. Nah, perlakuannya juga harus muncul hanya sekali di setiap baris, kolom, dan huruf Greek. Jadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan sama seperti tadi, pertama kita tempatkan dulu nih perlakuannya ini pada arah diagonal secara acak gitu. Nah, pertama kita dapat kayak gini nih secara diagonal dulu ya teman-teman. Terus setelah itu kita ngerandom huruf Greeknya dengan aturan pemasangan satu huruf Latin dengan satu huruf Greek hanya terjadi sekali. Nah, misalkan alfa itu nggak terjadi 2 kali, jadi cuma boleh sekali. Misalkan nih, jadi kita punya hasil seperti ini. Ini kan nggak ada kombinasi huruf Latin dan huruf Greek yang sama gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ngecek si penempatan barisnya sama kayak tadi. Misalkan kita random di Excel, kita dapat misalkan di urutan 1, 3, 4, 2, 5 ya teman-teman, tinggal ubah lagi tadi urutan posisinya. Setelah acak baris kita acak kolom sama kayak tadi. Nah, setelah diacak baris dan diacak kolom, kita punya hasil pengacakan kayak gini. Ini salah satu contohnya aja teman-teman dengan teman-teman ngerandom di Excel, mungkin hasilnya bisa beda-beda untuk tiap orang gitu kan. Nah, pertanyaan selanjutnya, teman-teman diminta untuk menuliskan model, lambang yang digunakan, dan juga asumsi-asumsi yang diperlukan. Nah, untuk model desain bujur sangkar Greco Latin ini, cara matematisnya ada ini ya teman-teman. Jadi bikin 3 blok dan 1 perlakuan itu kan, dimana yang tadi misalkan untuk I-nya ini adalah lokasinya ada 5 lokasi, J ini untuk petak tanah ada 5 petak juga,
kemudian L ini untuk sistem pengairannya, ada 5 juga, dan K ini perlakuan cara menanamnya gitu, ada 5 juga. Nah, keterangannya IIJK ya, ini hasil tanaman pada cara menanam itu K yang dipengaruhi lokasi ke I, petokan APD dan sistem pengairan ke L. Untuk nilai ini rata-rata umum, beta I efek lokasi ke I, gamma J efek petak tanah ke J, Pi yang ke Pi K itu efek cara menanamnya, dan WL adalah efek sistem pengairan ke L serta error yaitu efek kekeliruan ya teman-teman. Untuk asumsi-asumsinya sama tadi, errornya harus berdistribusi normal. Kemudian misalkan kita anggap dia nih tetap gitu, jadi asumsinya yaitu sigma theta I harus sama dengan sigma TJ sama dengan sigma Pk sama dengan sigma WI yang mana itu sama dengan 0 gitu ya teman-teman. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari soal nomor 1 ini, kita diminta untuk membuat skema tabel ANAFA selengkapnya dan menunjukkan uji efek yang bisa dilakukan. Nah, untuk desain biosangka Greco-Latin ini otomatis untuk sumber variasinya kita punya rata-rata, perlakuan, lokasi sebagai blok 1, petokan sebagai blok 2, sistem pengairan sebagai blok 3, kekeliruan error dan juga totalnya. Otomatis untuk jumlah kuadratnya juga di setiap sumber variasi ini harus ada. Kemudian untuk derajat kebebasannya nilai ratanya 1, untuk perlakuan dan lain-lainnya ini M-1, 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 dan untuk kekeliruan errornya ini M-3 dikali M-1, M-3 ini karena kita punya 3 blok dikali 1 perlakuan gitu. Terus untuk KT-nya ini berarti tinggal JK dibagi derajat kebebasannya, dan uji F yang bisa dilakukan ini di 1 perlakuannya ini kan teman-teman. Jadi otomatis untuk uji F-nya kita akan membagi KT si perlakuan ini dibagi sama KT error itu. Kemudian kita lanjut untuk soal yang kedua. Ini di sini dalam satu percobaan di bidang industri pembuatan layar pesawat TV, ada 2 faktor yang bisa berpengaruh. Diketahui ini ada 2 faktor yang bisa berpengaruh terhadap tingkat bersihnya gambar di layar. 2 faktor tersebut ini adalah tipe gelas dan tipe fosfor yang digunakan. Nah, dalam percobaan ini ada 3 tipe gelas yang dipilih secara acak. Dari sekian banyak tipe gelas dan 3 tipe fosfor ditetapkan akan digunakan dalam percobaan tersebut. Nah, berarti untuk tipe gelasnya ini secara acak dan tipe fosfornya ini udah ditetapkan dari awal gitu. Dan ini hasilnya diperoleh dari percobaan tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, teman-teman diminta untuk menuliskan model matematisnya, menjelaskan setiap lama yang digunakan, dan asumsi-asumsi yang diperlukan. Nah, sebelum teman-teman menuliskan model matematis, otomatis teman-teman harus tahu nih desain apa yang dipakai di sini. Nah, karena ini ada 2 faktor, di tiap faktornya ada 3 tipe yang digunakan, maka desain yang cocok buat percobaan ini adalah desain faktorial A kali B, di mana desain faktorial itu 3 kali 3 karena kita di tiap faktornya ini punya 3 tipe yang berbeda gitu. Desain faktorial ini sesuai dengan percobaan ini karena ya semua cara faktor yang ada dalam eksperimen ini dikombinasikan gitu dengan semua taraf di tiap faktorial yang lainnya, dan bertujuannya itu untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh dari faktor terhadap tingkat bersihnya gambar di layar. Dan untuk model matematisnya sendiri yaitu IJK sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta J ditambah Pi beta IJ ditambah error IJK gitu, dimana I-nya ini tipe gelasnya tadi ada 3, J-nya juga tipe fosfornya ada 3, dan K ini
interaksinya gitu. Interaksinya juga ada 3. Nah, dengan keterangan IIJK ini tingkat kebersihan gambar di layar pada layar keka yang terjadi karena pengaruh bersama taraf ke I, faktor tipe gelas, dan taraf ke J, faktor tipe fosfor. Denominasinya itu adalah rata umum, to I pengaruh taraf ke I, faktor tipe gelas, beta J pengaruh taraf ke J, faktor tipe fosfor, di beta IJ pengaruh interaksi antara taraf ke I, faktor tipe gelas, dan taraf ke J, faktor tipe fosfor, dan yang terakhir adalah error minuman. Nah, asumsinya ini kita tahu nih, pada tipe ini faktor tipe gelasnya acak dan tipe fosfornya tetap, sehingga model ini model campuran. Asumsi yang diperlukan errornya berdistribusi normal, kemudian TOI-nya karena tadi dia tipe gelasnya I itu kan untuk tipe gelasnya acak, otomatis TOI-nya harus distribusi normal juga. Kemudian untuk interaksi antara I dan J distribusi normal juga, tapi untuk si J-nya ini atau faktor tipe fosfor yang udah ditetapkan dari awal, asumsinya adalah beta J sama dengan sigma dari interaksi IJ yang mana sama dengan 0. Pertanyaan kedua, tuliskan hipotesis 0 sesuai dengan model yang akan diuji dan bagaimana pengaruh dari faktor-faktor tersebut dan juga interaksinya. Kemudian teman-teman diminta untuk menjelaskan artinya gitu. Nah, yang pertama kita akan melihat hipotesis untuk kesamaan varian pengaruh tipe gelas. Untuk tipe gelas ini berarti H0-nya dimana sigma to 1 sama dengan sigma to 2 sama dengan sigma to 3 sama dengan 0, dimana tidak terdapat perbedaan pengaruh tipe gelas. Sedangkan untuk H1-nya berarti minimal ada 1 sigma to yang tidak sama dengan 0, maka ini artinya terdapat perbedaan. Kemudian untuk pengaruh tipe fosfor, ini harusnya rata-rata pengaruh tipe fosfor ya teman-teman. Kita lihat juga beta 1 harus sama dengan beta 2 harus sama dengan beta 3 sama dengan 0, jadi tidak terdapat perbedaan pengaruh gitu. Untuk artinya berarti minimal ada 1 yang sama dengan 0. Kemudian untuk hipotesis interaksi berarti sigma beta 1 sama dengan sigma beta 2 di mana tiap interaksinya kalau sama dengan 0, maka nggak ada interaksi. Sedangkan untuk H1-nya berarti minimal harus ada 1 interaksi yang tidak sama dengan 0, maka ada interaksi yang mempengaruhi si kebersihan layar ini gitu. Kemudian tadi untuk variabel signifikan yang biasa kita pakai itu adalah 5%. Dan tadi karena dipinta juga gimana sih interaksinya itu, gimana sih pengaruhnya, berarti kita harus uji ANAVA. Nah, kita misalkan nih A itu tipe gelas, B itu tipe fosfor, di mana faktor A punya 3 taraf, faktor B juga punya 3 taraf. Nah, untuk menghitung harga-harga yang diperlukan di tabel ANAVA, kita kan otomatis pertama kita harus tahu sigma Y kuadratnya, kemudian untuk faktor koreksinya, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat faktor A, jumlah kuadrat faktor B, jumlah kuadrat sel-sel untuk AB, terus nanti kita punya jumlah kuadrat untuk interaksi AB-nya, kita juga punya jumlah kuadrat error. Nah, untuk perhitungannya, untuk mempermudah, teman-teman bisa menghitungnya menggunakan Excel. Sini untuk nomor 2B, langkah yang pertama kan kita menghitung jumlah setak kuadrat dari masing-masing barisan kolom gitu. Nah, untuk yang pertama yang baris itu untuk tipe gelas 1 gitu. Untuk tipe gelas 1 di semua tipe fosfor di bawah ini. Kemudian ini jumlah tipe gelas yang kedua, terus ini jumlah tipe
gelas yang ketiga. Teman-teman bisa hitung satu-satu, kemudian dihitung kuadratnya juga. Kemudian yang ini teman-teman menjumlahkan di tiap tipe fosfornya gitu. Kalau ini untuk di tiap tipe fosfor di tipe gelas ini masing-masing teman-teman kuadratin juga. Kalau yang ini baru jumlah tipe fosfor yang pertama di semua tipe gelas gitu. Dan teman-teman cari kuadratnya juga. Selain itu teman-teman juga kan perlu menghitung kuadrat masing-masing bagian kolom kuadrat tiap-tiap hasil perlakuannya tadi gitu, buat nantinya dapat sigma I kuadrat. Nah, setelah teman-teman menghitung ini, teman-teman perlu menghitung si faktor koreksinya gitu, dimana faktor koreksi ini merupakan rumusnya seperti ini ya teman-teman. Rumusnya seperti ini, dari sigma Y kuadrat dibagi sama N besar. N besar ini adalah jumlah total perlakuan yang ada gitu kan. Nah, setelah teman-teman dapetin faktor koreksinya, teman-teman menghitung jumlah kuadrat total dengan rumus yang teman-teman udah tahu juga. Langsung masukin aja perhitungannya di Excel. Setelah jumlah kuadrat total, teman-teman dapat jumlah kuadrat untuk faktor A, untuk faktor B, faktor AB, dan juga error gitu. Nah, dari situ teman-teman masukin ke bentukan tabel ANAVA-nya. Setelah teman-teman dapat jumlah kuadrat untuk masing-masing sumber variasi, teman-teman cari nilai kuadrat tengah, yang mana merupakan jika dibagi derajat kebebasan gitu kan. Nah, untuk derajat kebebasan sendiri ini teman-teman udah tahu ya untuk faktor A, karena tadi ada 3 tipe, berarti dari kebebasannya itu adalah 3-1, begitu juga untuk faktor B. Nah, untuk faktor interaksi AB, berarti ini adalah derajat kebebasan A dikali dengan derajat kebebasan B. 2 kali 2 sama dengan 4. Total, untuk derajat kebebasan total ini adalah jumlah semua perlakuan dikurangi 1, jumlah perlakuannya 27, diambil 1, 26. Berarti untuk derajat kebebasan errornya adalah sisanya dari 26, diambil 2, diambil 2, diambil 4, sisa 18 gitu ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman dapat kuadrat tengah, teman-teman nyari untuk F-hitungnya. Nah, F-hitungnya untuk masing-masing, untuk faktor A, faktor B, dan interaksi faktor AB. Kemudian teman-teman bandingkan dengan F-tabel. Untuk F-tabelnya, teman-teman bisa cek di tabelnya masing-masing gitu. Nah, terus teman-teman bandingkan F-hitung dengan F-tabel, dimana kita tahu kalau misalkan F-hitungnya ini lebih besar daripada F-tabel, maka signifikan atau terdapat pengaruh dari faktor tersebut gitu ya teman-teman. Balik lagi ke sini. Nah, dari tampilan apa yang udah kita dapat, maka kesimpulannya dengan tanda signifikan 5% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh tipe gelas dan tipe fosfor terhadap tingkat kebersihan layar. Begitu juga dengan interaksinya. Interaksi dari tipe gelas dan tipe fosfor ini berpengaruh terhadap tingkat kebersihan layar. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, jika ada faktor yang signifikan, apakah bisa dilihat secara statistika bahwa taraf mana nih yang memberikan tingkat bersih layar paling tinggi? Nah, tadi kan pada soal 2B diperoleh nih kalau faktor tipe gelas dan tipe fosfor ini dua-duanya signifikan. Maka secara statistika kita bisa melihat taraf mana yang memberikan tingkat kebersihan layar paling tinggi dengan uji lanjut. Uji lanjut yang kita gunakan yaitu uji Tukey. Nah, misalkan nih A ini tipe gelas 1, kita lihat untuk faktor tipe gelasnya teman-teman. Misalkan A ini tipe gelas 1, B ini tipe gelas 2, dan C adalah tipe gelas 3. Nah, langkah pertama yang kita bisa lihat ini kita lihat dulu nih rata-ratanya. Rata-rata untuk masing-masing tipe. Nah, teman-teman bisa hitung pakai Excel boleh. Nah, ini rata-rata untuk tipe gelas 1. Ini rata-rata untuk tipe gelas 2, ini rata-rata untuk tipe gelas 3. Gitu. Nah, terus teman-teman bandingin nih rata-ratanya. Oh, ternyata
rata-rata tipe gelas 1 itu lebih besar daripada rata-rata tipe gelas 2 dan lebih besar dari rata-rata tipe gelas 3. Nah, kemudian untuk uji tuki kita butuh rumus-rumus ini di mana kita harus mencari nilai tukinya ini. Dengan rumus ini berarti kita perlu tahu SY barnya dengan rumus seperti ini dan kita bisa hitung nih. Nah, kita butuh KT error dan juga jumlah total perlakuan yang kita udah punya di tabel ANAFA yang awal tadi ya teman-teman, dan ternyata nilai SY barnya ini adalah 3,679. Nah, maka kita bisa menghitung nilai tukinya gitu. Nilai tukinya dengan V1-nya ini adalah derajat bebas untuk perlakuan dan V2-nya adalah derajat bebas untuk error. Jadi kita tahu derajat bebas untuk perlakuannya ini kan perlakuan tipe gelas tadi derajat bebasnya itu 2 dan errornya itu 18 gitu. Nah, untuk si nilai Q-nya ini kita bisa lihat dari tabel 7 Montgomery gitu. Dan didapat ternyata dari tabel nilai Q-nya ini adalah 2,97 dikali dengan SY barnya tadi 3,679 dan kita punya nilai tukinya itu 10,92633 gitu. Nah, terus buat tahu ada pengaruh atau enggak, misalkan kita membandingkan A dengan B, A dengan C, B dengan C. Kita bandingin satu-satu untuk semuanya gitu kan teman-teman. Nah, terus kita selisihkan nih rata-ratanya dengan nilai tuki. Nah, kalau misalkan nilai absolutnya ini, nilai absolut dari selisih rata-ratanya itu lebih besar daripada nilai tuki, maka kedua perlakuan tersebut berbeda nyata atau signifikan. Atau dengan kata lain, ada perbedaan pengaruh dari tipe 1 dan tipe 2 atau dari tipe 1 dan tipe 3 baik pun juga dari tipe 2 dan tipe 3 gitu. Dan dari hasil yang kita lihat, oh ternyata masing-masing tiap-tiap lisinya ini lebih besar nih dari nilai tukinya gitu. Nah, jadi kesimpulannya dengan taraf signifikan 5% dapat disimpulkan bahwa terdapat nih perbedaan pengaruh dari tipe gelas terhadap tingkat bersih layar, di mana dari nilai-nilai selisihnya ini kita bisa simpulkan bahwa tipe gelas 1 itu memberikan tingkat bersih layar yang paling tinggi. Nah, kemudian kita cek juga yang kedua untuk faktor tipe fosfor. Kita misalkan lagi kayak tadi, misalkan A ini tipe fosfor 1, B tipe fosfor 2, dan C tipe fosfor 3. Kemudian kita cari rata-ratanya, teman-teman bisa pakai Excel. Sini adalah rata-rata untuk tipe fosfor 1, ini rata-rata untuk tipe fosfor 2, dan ini rata-rata untuk tipe fosfor yang ketiga. Gitu. Nah, setelah kita lihat ternyata rata-rata untuk tipe fosfor 1 itu lebih kecil daripada tipe fosfor 2 dan lebih kecil dari tipe fosfor 3. Untuk langkahnya sama tadi, kita pakai uji tuki, kita cari dulu nilai tukinya, yang otomatis kita butuh nilai SY bar, dan ternyata setelah kita dapatkan sama ya teman-teman, nilai tukinya adalah 10,92633. Dengan angka yang sama, kita selisihkan nih rata-ratanya dengan nilai tuki. Seperti tadi juga, jika nilai absolut dari dua selisih ini bisa daripada nilai tukinya, maka kedua perlakuan tersebut berbeda nyata atau signifikan. Ternyata setelah kita selisihkan, semua-semuanya nilainya lebih besar daripada nilai tukinya, maka kesimpulannya adalah dengan taraf signifikan 5%, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh dari tipe fosfor terhadap tingkat bersih layar, di mana tipe fosfor ketiga ini memberikan tingkat bersih layar paling tinggi, karena tadi rata-ratanya yang paling besar ya teman-teman. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini udah kasus baru, di mana sebuah perusahaan industri mencoba dua jenis botol yang digunakan, yakni botol plastik dan juga kaca. Kemudian 2 orang bekerja, yang mana ada orang yang berpengalaman dan tidak berpengalaman, dan juga pekerja yang ditugaskannya ini menggunakan ada yang menggunakan alat bantu dan tidak menggunakan alat bantu. Maka dari penjelasan yang tadi kita punya kesimpulan nih, oh ada
3 faktor, yaitu faktor jenis botol, kemudian ada 2 orang pekerja, dan ada yang menggunakan alat bantu dan tidak menggunakan alat bantu gitu. Di mana petugas tersebut ditugaskan untuk memindahkan minuman bolak-balik dari truk pengangkut ke dalam gudang. Nah, banyaknya kerat minuman yang berhasil diangkut dalam 1 jam ini diberikan sebagai berikut. Ini tampil hasilnya udah secara kombinasi perlakuannya, teman-teman. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang A, teman-teman diminta untuk menuliskan model matematisnya, menjelaskan setiap lambang yang digunakan, dan juga asumsi-asumsi yang diperlukan. Nah, sebelum teman-teman masuk ke model matematis, otomatis teman-teman kan harus tahu desain apa nih yang digunakan dalam percobaan ini. Nah, desain yang digunakan pada percobaan ini itu adalah desain faktorial 2 pangkat 3 dengan replikasi sebanyak 3 kali. Kenapa 2 pangkat 3? Karena kita punya 3 faktor, di mana tiap faktornya itu punya 2 tipe gitu, 2 taraf. Jadi desain yang digunakan adalah desain faktorial 2 pangkat 3. Dan karena dari tabel ini diketahui ada 3 replikasi, maka ini desain faktorial 2 pangkat 3 dengan replikasi sebanyak 3 kali gitu, teman-teman. Nah, maka model matematis apa sih yang bisa dipakai? Yaitu YIJKL sama dengan mu ditambah AI ditambah BJ ditambah interaksi ABIJ ditambah CK ditambah interaksi ACIK ditambah interaksi BCJK ditambah interaksi ABCIJK ditambah error. Dengan I-nya itu 1 dan 2, J-nya juga 1 dan 2, kali 1 dan 2, sedangkan L-nya ini 1, 2, 3, karena ini merupakan replikasi. Untuk keterangannya, yaitu YIJKL merupakan banyak kerat minuman yang berhasil diangkut dalam 1 jam ke L, karena pengaruh bersama taraf ke I faktor jenis botol, taraf ke J faktor pekerja, dan taraf ke K faktor penggunaan alat. Mu adalah rata-rata sebenarnya, AI merupakan efek taraf ke I faktor jenis botol, BJ efek taraf ke J faktor pekerja, BIJ interaksi A dan B, CK efek taraf ke K faktor alat bantu, ACIK interaksi A dan C, BCJK interaksi B dan C, ABC interaksi 3 faktor, dan juga error. Asumsi yang digunakannya, teman-teman udah tahu pasti errornya itu harus berdistribusi normal. Dan karena taraf tiap faktor pada percobaan ini bersifat tetap sudah ditetapkan dari awal, maka modelnya ini menggunakan model tetap dengan asumsi sebagai berikut, yang mana semua sigma tiap perlakuan dan kombinasinya itu harus sama dengan 0 gitu ya, teman-teman. Untuk pertanyaan yang B, hitunglah efek dari jenis botol minuman, efek kerja, efek penggunaan alat, dan efek interaksinya. Jelaskan maknanya. Nah, karena dipinta untuk melihat efek dari tiap faktor dan juga tiap interaksinya, maka hipotesis yang kita pakai ini ada, yang pertama kita hipotesis untuk sama rata-rata pengaruh jenis botol. Yang kedua, hipotesis untuk rata-rata pengaruh pekerja. Yang ketiga, untuk interaksi jenis botol dan bekerja. Yang keempat, pengaruh penggunaan alat. Yang kelima, interaksi jenis botol dan penggunaan alat. Yang keenam ini faktor pekerja dan penggunaan alat. Dan yang ketujuh, interaksi tiga-tiganya, yaitu jenis botol, faktor pekerja, dan penggunaan alat. Teman-teman harus hitung semuanya. Untuk taraf signifikannya kita pakai 5%, statistik ujinya kita pakai uji ANAFA. Nah, mungkin untuk soal yang ini teman-teman bisa sambil lihat di buku Sujananya halaman 158 sampai 163. Nah, yang pertama teman-teman harus lakukan yaitu menjumlahkan replikasi di tiap kombinasi perlakuannya gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan bantuan Excel aja. Teman-teman jumlahinnya ke samping untuk tiap-tiap kombinasi perlakuan gitu. Nah, setelah itu teman-teman mensubstitusi nih nilai respon-respon untuk kombinasi perlakuan ini ke sistem kontrasnya.
Dan sistem kontrasnya berarti untuk total itu ada plus 1 plus A plus B plus AB plus C plus AC plus BC plus ABC. Jadi totalnya 980. Kemudian untuk 4A, 4B, 4AB, 4C, 4AC, 4BC, 4ABC. Nah, untuk kontrasnya ini teman-teman bisa sambil cek di buku Sujana ya. Nah, setelah teman-teman dapat nih nilai-nilai kontrasnya tadi, maka teman-teman bisa untuk mulai mencari jumlah kuadrat, karena kan yang memang kita cari untuk nantinya ke tabel ANAFA itu dari jumlah kuadratnya gitu kan. Nah, setelah teman-teman nyari si tiap jumlah kuadratnya ini, teman-teman perlu untuk mencari sigma Y kuadrat dan juga errornya gitu. Untuk mencari sigma Y kuadrat dan errornya, rumusnya juga tetap sama ya teman-teman. Hanya teman-teman juga perlu untuk mengkuadratkan nih tiap-tiap tadi si perlakuan itu untuk mendapatkan sigma Y kuadrat. Kemudian setelah dapat sigma Y kuadrat, teman-teman bisa mencari faktor koreksi dan juga si errornya ini. Sebenarnya ini juga buat ngebantu mencari JK-nya gitu ya teman-teman, si jumlah kuadratnya ini. Nah, setelah teman-teman dapat semuanya, ya udah berarti teman-teman tinggal masuk ke tabel ANAFA gitu. Masuk ke tabel ANAFA dengan cara yang sama ya teman-teman. Teman-teman masukin tadi jumlah kuadratnya, kemudian menghitung kuadrat tengah di mana merupakan JK dibagi dengan derajat kebebasan. Terus derajat kebebasannya sendiri ini perlakuan min 1, perlakuan min 1 tadi kan ada 2 tipe, berarti 2 min 1. Untuk B juga sama 2 min 1. Untuk AB berarti DKA dikali DKB. Untuk C 2 min 1. Untuk AC berarti DKA dikali DKC. Untuk BC berarti DKB dikali DKC. Untuk ABC berarti DKA dikali DKB dikali DKC gitu. Dan untuk errornya berarti tinggal sisanya aja. Kemudian teman-teman cari F hitungnya, yaitu KT dibagi JK, KT dibagi JK error gitu ya teman-teman. Karena ini modelnya tetap semua, jadi dibaginya ke KT error. Kemudian setelah itu teman-teman bandingkan dengan F tabel, bisa teman-teman cek gitu. Nah, seperti yang kita tahu kalau misalkan F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka dia signifikan. Begitupun sebaliknya, kalau ternyata F hitungnya lebih kecil dari F tabel, berarti hasilnya tidak signifikan gitu. Dan ini adalah hasil yang kita dapat. Oh, ternyata untuk faktor A dia tidak signifikan nih, berarti faktor A ini tidak mempengaruhi banyaknya jumlah kerat botol yang berhasil dipindahkan gitu. Tapi kalau untuk faktor B ternyata signifikan. Untuk interaksi AB tidak signifikan, untuk C signifikan, interaksi AC signifikan, interaksi BC tidak signifikan, interaksi ABC tidak signifikan. Dan ini tinggal teman-teman interpretasikan aja ke dalam kesimpulan gitu, kesimpulan hasilnya. Dan dengan tanda signifikan 5% dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, yaitu tidak terdapat perbedaan pengaruh jenis botol terhadap banyaknya kerat minuman yang diangkut, terdapat perbedaan pengaruh pekerja terhadap banyaknya kerat minuman yang diangkut, tidak terdapat perbedaan pengaruh pekerja terhadap banyaknya kerat minuman yang diangkut, terdapat perbedaan pengaruh penggunaan alat terhadap banyaknya kerat minuman yang diangkut. Oh, sorry teman-teman, ini sudah dapat perbedaan interaksi pengaruh jenis botol dan pekerja, itu maksudnya ya. Kemudian ini terdapat interaksi perbedaan pengaruh dari interaksi antara jenis botol dan penggunaan alat terhadap banyaknya kerat yang diangkut. Kemudian tidak terdapat pengaruh dari interaksi antara pekerja dan penggunaan alat terhadap banyaknya kerat minuman yang diangkut. Dan yang terakhir
Dan terakhir, tidak terdapat pengaruh dari interaksi antara jenis botol, pekerja, dan penggunaan alat terhadap upload. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu yang bisa aku sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.